bukan hanya menyelamatkan kami untuk masuk ke surgamu yang kekal, tetapi menyelamatkan seluruh hidup kami menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk harapan-harapan yang begitu nyata bagi kami semua jemaat kudus-Mu ya Bapa. Dan terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ya Bapa kepada kami semua jemaat kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami mensyukuri kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang tidak akan pernah bisa terbalaskan, karena sedemikian rupa Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa Engkau mendukung seluruh rencana yang terbaik yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami semua orang-orang kudus-Mu untuk dapat memuliakan-Mu dengan lebih sempurna lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman Tuhan yang menjadi penopang bagi hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih semuanya diberkati, baik yang hadir di ruangan tempat ibadah ini maupun yang mengikuti dari rumah melalui live streaming. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan ya, atas nama pengurus dan jemaat Gereja Injil Karunia. Dari mimbar ini saya mewakili mengucapkan selamat dan sukses atas pernikahan dari saudara kita, sekarang sudah menjadi bapak, untuk Bapak Samuel Pardosi dan juga untuk Ibu Eriana Simbolon ya. Terima kasih, kami doakan terus ya Bapak Ibu sekeluarga senantiasa semakin maju diberkati oleh Tuhan ke depan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran yang sangat luar biasa memberkati kita ya. Dan saya beri judul topik dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah 2 rahasia yang sedang bekerja. Jadi 2 rahasia yang sedang bekerja saat ini, yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 2. Saya akan membacakan 2 Tesalonika pasal 2 saya mulai dari ayat 1 ya. Mari Bapak Ibu. Oke. 2 Tesalonika 2 mulai dari ayat 1. Saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang akan ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu
dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah saya sebutkan, kita akan merenungkan kebenaran Allah, yaitu dengan topik dua rahasia sedang bekerja saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua rahasia yang sedang bekerja saat ini itu tidak akan pernah diungkap oleh siapapun dan oleh media apapun, tidak akan pernah bisa diungkapkan kecuali hanya oleh apa? Oleh Alkitab, firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu hanya bisa kita temukan di dalam Alkitab ini. Sehingga kita mengerti bahwa terhadap dua rahasia ini manusia terlibat di dalamnya. Tinggal siapa melibatkan diri di dalam rahasia apa, dan siapa tidak melibatkan diri di dalam rahasia yang mana. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi bahwa yang pertama di situ di ayat 7 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Nah, kalau secara rahasia, Bapak Ibu Saudara, hanya mereka yang mengetahui rahasia itu yang bisa mengerti bagaimana rahasia itu bekerja. Ya kan? Kalau tidak tahu, berarti dia akan menjadi bagian dari akan menjadi kedurhakaan. Ya. Namanya juga secara rahasia. Berarti diperlukan pengetahuan yang lebih tinggi. Ya kan? Dari rahasia tersebut. Contoh, kalau pihak keamanan, kepolisian misalnya, pengetahuannya lebih rendah dari pengetahuan para perampok dan pencuri, bagaimana dia bisa mengatasinya? Tidak bisa. Jadi dia harus lebih tinggi pengetahuannya, baru dia bisa menangkap orang-orang jahat seperti itu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat di sini bahwa secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, dikatakan begitu. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dulu bagaimana rahasia kedurhakaan ini yang disebut telah bekerja. Dari Efesus pasal 2. Coba kita lihat dulu. Di sini ada gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang rahasia kedurhakaan yang sedang bekerja itu di dalam diri manusia saat ini. Ya, ini masih secara umum, prinsip umum ya, belum secara detail. Karena hari ini saya tidak bisa menyampaikan secara detail seluruhnya, ya, membutuhkan waktu 2-3 kali pertemuan. Jadi saya akan menyampaikan saja dulu untuk hal yang bisa kita renungkan bersama tentang memahami dua rahasia yang sedang bekerja saat ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dikatakan situ, kamu dahulu sudah apa? Sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita dulu sudah mati. Apakah semua orang menyadari bahwa dia sudah pernah mati karena pelanggaran dan dosa? Tidak. Ya kan? Kebanyakan orang merasa baik-baik saja. Kan begitu. Dan justru itu yang rahasia itu bekerja di pikiran orang seperti itu, baik-baik saja. Kan begitu. Jadi kalau enggak, ibaratnya orang yang tidur, kalau enggak dibangunkan, bagaimana dia tahu ada maling masuk ke rumahnya? Nggak tahu kan? Tahu dari mana? Kan tidur. Itu Bapak Ibu. Kalau dia tidur, maling lebih pintar dari yang punya rumah, dan punya rumah tidak terjaga, ya maka habislah semua. Diambil barang-barang miliknya kan, dan dia akan rugi besar.
Tapi kalau orang yang selalu tersadar, ya mungkin pintunya tek, langsung dia bangun, enggak bakalan sempat ya, karena rahasianya dia tahu, ya kan? Rahasia kedatangannya dia tahu. Nah, tapi di sini kita lihat Bapak Ibu, bahwa yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita dahulu sudah dalam keadaan apa? Mati. Ya, namanya juga sudah mati. Tidak ada kesadaran apapun terhadap kehidupan. Ya, kehidupan di dalam Kristus. Ya, karena pelanggaran dan dosa-dosa. Dua, kamu hidup di dalamnya, ya, di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Di mana dia sekarang posisinya? Di mana saudara? Posisi daripada penyesat itu di mana sekarang? Di angkasa. Itu saudara. Bukan di dalam gedung-gedung, ya, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara. Dia mengambil posisi di mana? Di angkasa. Karena ini adalah zaman kasih karunia di mana Kristus sekarang berada di mana? Di sorga. Jadi dia mengantarai, ya kan? Maksudnya dia berusaha menghalangi, ya kan? Menghalangi. Sudah? Oke. Nah, jadi posisinya sekarang di angkasa, ya. Yaitu apa? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Jadi kalau tidak tahu Bapak Ibu posisi daripada penguasa kerajaan angkasa itu, dia posisinya di atas, tidak ada kesadaran untuk memahami hal itu, ya pantas saja semua bisa diobok-obok oleh dia, kan? Tidak ada yang tahu, ya kan? Tidak ada sensitivitas atau tidak ada satu awareness terhadap penipuan itu sendiri, ya kan? Jadi dianggap baik-baik saja semuanya, dan itu yang iblis maunya begitu, ya kan? Semua berjalan fine saja, gitu. Sementara dia sudah beraksi atau dia sudah membuat strategi untuk menyesatkan manusia itu secara tersembunyi, secara rahasia. Tapi sudah luar biasa, ya. Nah, sedang bekerja di antara orang-orang mana? Di antara orang-orang durhaka. Itu fakta, itu nyata, itu real. Ya, itu bukan opini, Bapak Ibu Saudara. Itu real di dalam kehidupan kita. Yang terjadi di mana setiap hari kita berinteraksi dengan mereka, ya. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, kata Paulus. Dia juga berada di situ, di kelompok orang durhaka juga dia, ya kan, sebelum dia selamat, ya maksudnya, ya. Ketika kami hidup di dalam apa? Hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi perhatikan Bapak Ibu, di mana ditaruh? Iblis itu bekerja dari angkasa sana kemana? Pikiran, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Jadi kalau kita sakit gitu kan, wah ini pasti iblis nih yang ini. Iblis bukan bekerja seperti itu sekarang, jangan ditipu juga, ya kan? Kayak kata bapak kita yang dulu ikut mendirikan GERIKA ini juga, yang sudah almarhum, ya kan? Dia bercerita ada seseorang yang dianggap mempunyai kuasa-kuasa karunia untuk mengusir setan, roh-roh jahat. Lalu ada satu keluarga memberitahu bahwa anak perempuannya itu sering sakit, ya, sakit tiba-tiba dan seterusnya. Kemudian yang punya karunia ini mengatakan kepada bapak itu, oh iya saya tahu, iblis sedang mencengkeram di rambutnya karena rambut gadis itu panjang. Terus bagaimana caranya? Itu harus digunduli. Ya, jadi botak lah. Anak gadis yang cantik itu kan. Karena iblis ada di situ. Ya kan? Kan begitu. Orang buta menuntun orang buta, memang benar jatuh ke dalam jurang dua-duanya. Ya kan? Ada pertanyaan kemarin sama saya, terus gimana dong Pak?
Kan kalau pendetanya tidak tahu kebenaran, terus jemaatnya tidak tahu kebenaran, terus gimana itu? Ya, bagaimana? Ya kan? Siapa yang mau ditanya lagi? Tanyalah dirimu sendiri. Gitu. Ya kan? Bahwa semuanya bertanggung jawab di penghakiman nanti kan? Tidak bisa, karena kebenaran itu sudah terbuka kepada semua orang. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat dikatakan bahwa menurut pikiran mereka yang jahat, ya, di pikiran itulah iblis sekarang bekerja untuk menyesatkan orang. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat juga para dokter juga mengatakan, menganalisa semua penyakit itu rata-rata dikatakan umumnya datang dari mana? Nah, benarkah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Jadi kalau kita bisa mengelola pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, ya, sehatlah kita semua, amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan katakan kalau sakit ada iblis di situ, ya kan? Nah, bukan di daging, iblis bekerja bukan di daging, tapi di dalam pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, ya. Itu yang pantas bagi orang yang pikirannya yang jahat, ya, yang dikuasai oleh roh-roh jahat di udara, yang harus dimurkai, harus mendapatkan murka. Murka siapa? Murka dari Tuhan, ya. Makanya Paulus tadi mengatakan tentang kedatangan Tuhan kita, jangan kamu cepat gelisah, kan gitu tadi dia katakan. Kenapa? Karena dikatakan harus datang lebih dahulu murtad, ya. Artinya kita pengangkatan dulu di awan-awan, barulah murka itu ditumpahkan oleh Tuhan melalui hadirnya siapa tadi bilang? Si jahat itu adalah antikristus. Men, tapi masih ada yang menahan antikristus, nggak bisa menyatakan diri sekarang ini. Apa yang menahannya? Karena ada tubuh Kristus di sini yang didiami oleh Roh Kudus. Amin. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah secara gencar, itu menahan dia untuk tidak memunculkan dirinya. Wow, amazing, ya kata Tukul, ya, luar biasa, amazing, luar biasa itu Bapak Ibu Saudara, ya, bisa menahan dia. Antikristus tidak bisa menyatakan dirinya di bait Allah di Yerusalem saat ini. Karena apa? Karena ada kuasa kasih karunia Allah, pemberitaan Injil saat ini, ya, bagi semua orang dimanapun tanpa perbedaan, dan murka Allah belum dicurahkan selama kita masih ada di sini. Amin. Ya, makanya tidak boleh terlena. Orang-orang kudus tidak boleh terlena, tidak boleh asik sendiri. Ya kan banyak sekarang orang-orang kudus, saya tahu di mana-mana banyak juga orang-orang percaya sekarang udah jadi asik sendiri gitu, ya kan, narsis gitu. Ya kan, maaf saja saya katakan begitu. Bukan karena saya mau menjelekkan orang lain, tapi ini adalah sebuah teguran buat kita bersama semuanya. Amin. Bahwa kita tidak boleh berpangku tangan saja tentang hal ini. Karena apa? Karena ternyata murka Allah itu belum dicurahkan saat ini adalah karena ada kuasa pemberitaan Injil kasih karunia Allah saat ini. Amin. Makin gencar kita memberitakan kuasa Injil kasih karunia Allah saat ini, maka damai sejahtera Allah, kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan memerintah hati dan pikiran semua orang yang mau menerimanya. Bukan perang yang terjadi, bukan, tapi damai sejahtera. Tapi kalau sudah tidak ada lagi nanti orang yang tidak menerima, ya, tidak ada lagi orang yang menerima Injil kasih karunia Allah ini, murka Allah akan dicurahkan. Menyatakan dirilah antikristus itu. Tapi ini adalah rahasia yang saat ini sudah bekerja di dalam kehidupan banyak orang yang tidak menyadari, ya, tidak menyadari hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itu satu bagian yang bisa kita lihat bagaimana digambarkan rahasia kedurhakaan itu sedang bekerja saat ini di dalam diri orang-orang durhaka. Siapa orang durhaka itu? Ya mereka yang menolak keselamatan dalam Kristus Yesus. Oh enggak, saya enggak orang durhaka, saya menghormati orang tua saya kok.
Ya kan, saya bekerja nggak merugikan orang lain, ya kan? Saya baik-baik saja, nggak ada, saya bukan orang durhaka. Iya, betul. Menurut kamu itu betul sekali itu. Tapi menurut kebenaran, semua orang yang tidak menerima korban penebusan darah Kristus itu adalah orang durhaka. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus yang memimpin orang itu. Sebab orang dipimpin oleh Roh Kudus ketika dia percaya pada Injil kasih karunia Allah, baru dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan sejak itulah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak mendurhaka lagi. Tapi sebelum orang menerima pencurahan darah Kristus, yang adalah perwujudan daripada kasih Allah yang tertinggi dan yang paling sempurna bagi manusia, apapun itu tidak masuk dalam perhitungan Allah. Tidak masuk. Ibaratnya kompasnya adalah apa? Kompas kehidupan adalah kalau kita ingin tahu bagaimana saya tahu saya berkenan kepada Tuhan. Bukan, oh iya, saya berkenan kepada Tuhan karena apa? Iya, saya nyumbang gereja loh. Nyumbang pembangunan gereja saya lebih besar dari dia, dari itu, dari ini. Ya kan? Saya orang baik. Saya nolong orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara nggak usah percaya Yesus kalau untuk perbuatan-perbuatan baik seperti itu. Iya, orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang penyembah berhala juga lebih daripada itu. Bapak Ibu Saudara? Iya, sekarang ini orang berbangga dengan apa yang dilakukannya. Memang yang kamu lakukan itu apa? Bagus yang kamu lakukan itu, tapi kalau kamu bercermin kepada kebenaran yang dinyatakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, itu kain kotor semua. Amin. Jadi jangan berbangga di situ. Rugi besar kamu. Karena itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sekalipun kamu berbangga di situ, tidak diperhitungkan. Allah memperhitungkan segala sesuatu jika terkait dengan kasih yang terbesar yang pernah Dia nyatakan, yaitu beriman kepada anaknya yang tunggal. Iya. Kamu melakukan hukum Taurat dengan segala kesalehanmu? Enggak, bukan itu yang perhitungkan. Allah sekarang ini memperhitungkan segala sesuatu jika terkait dengan kasih karunia-Nya yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan itulah rahasia yang sebelum dunia dijadikan, dipersiapkan Allah untuk menjadi kemuliaan kita. Berapa banyak orang yang tahu itu, amin? Iya, jadi dua rahasia yang sedang bekerja saat ini dalam kehidupan manusia, di mana semua orang berperan di masing-masing rahasia itu. Saudara di mana? Di pihak mana saudara sedang berada saat ini? Amin. Amin. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, ya, kita lihat sekali lagi bagaimana dikatakan bahwa pikiran mereka, orang-orang durhaka, ya, yang saat ini dikendalikan oleh penguasa-penguasa di udara, pikiran mereka itu semuanya, jalan pikiran mereka adalah apa? Sia-sia. Apa sia-sia, Bapak Ibu Saudara? Berarti apa? Percuma. Oh, enggak percuma. Gitu kan? Saya bisa kok begini, dan saya bisa begini, dan saya begini, dan begini. Iya, itu menurut tafsiran kamu sendiri. Amin? Iya, saudara. Yang perlu kita lihat adalah apakah itu di dalam kerangka rencana dan program Tuhan. Amin. Bukan bagaimana kamu menafsirkan dirimu siapa. Karena apa? Kan tadi dikatakan dahulu kamu sudah mati. Masa orang mati bisa mengerti kehidupan? Caranya gimana, Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Di orang mati misalnya langsung bicara begini, Pak Polta begini, gini. Orang mati. Ya kan, saya nggak percaya, paling kamu hantu gitu kan. Benar nggak saudara? Tiba-tiba orang mati misalnya bicara sama Bapak kan, gini loh, kehidupan itu begini, harus begini. Nggak percaya saya, paling kamu hantu. Kan gitu, siapa yang mau percaya? Benar saudara? Nah, sehingga di sini dikatakan tadi bahwa ya penolakan mereka terhadap pekerjaan Kristus yang sudah selesai adalah manifestasi daripada pikiran yang paling sia-sia. Amin, saudara? Iya. Jadi dosa yang paling besar itu bukan perzinahan, pembunuhan,
Bukan itu dosa yang paling besar, Bapak Ibu Saudara. Tipu muslihat, bukan itu dosa yang paling besar. Iya, semua dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya, Saudara. Bukan itu dosa yang permasalahan dunia ini, bukan di situ, Saudara. Bukan korupsi permasalahan dunia ini. Bukan itu permasalahan yang paling besar. Permasalahan yang paling besar bagi manusia adalah ketidakpercayaan mereka kepada kasih Allah yang terbesar di atas kayu salib. Amin. Kalau saudara sudah lolos dari situ, dari permasalahan itu, berarti saudara sekarang hidup dalam hidup yang baru. Amin. Berarti saudara sekarang berada di posisi rahasia yang dirancang oleh Allah untuk kemuliaannya. Amin. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, pemberitaan akan Injil Kristus, berita tentang Injil keselamatan, itu adalah merupakan manifestasi daripada rahasia yang ditentukan oleh Allah menjadi jalan kehidupan bagi semua orang saat ini yang mau percaya. Amin. Karena disitulah dibukakan rahasia Allah. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2. Jadi yang tadi yang kita bicarakan itu adalah rahasia dari siapa? Rahasia dari si jahat sedang bekerja dalam diri orang-orang yang durhaka. Bagaimana dengan rahasia kekuatan Allah? Di mana bekerja saat ini? Pada siapa? Ya, dan melalui apa? Kita lihat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 2, ya. Kita baca di ayatnya yang ke-7. Oke. Ayatnya yang ke-7. Ya. Tetapi yang kami beritakan ialah apa berita kita? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang rahasia dilawan dengan yang rahasia. Amin. Ya, yang rahasia dilawan dengan yang rahasia. Tapi yang rahasia dari pekerjaan iblis dilawan dan diatasi oleh rahasia Allah yang nyata bekerja di dalam diri kita, anggota tubuhnya, orang percaya saat ini. Ya. Maka Paulus katakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Bagaimana rahasianya? Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebelum dunia dijadikan. Kalau rahasia kedurhakaan sesudah dunia dijadikan, dinyatakan. Dari mana kita tahu? Kan setelah manusia di Taman Eden baru ada kejatuhan kan? Sedangkan rahasia hikmat Allah di dalam Kristus Yesus yang menjadi berkat yang terbesar yang kita alami saat ini, itu sudah dirancangkan Allah sebelum dunia dijadikan. Amin. Berarti jauh lebih dahsyat prosesnya Bapak Ibu, ya. Jauh lebih dahsyat. Dan kita harus masuk di bagian ini, di jalan ini. Jalan kasih karunia ini. Dan itu disediakan untuk kemuliaan kita. Kemuliaan kita karena apa? Kemuliaan kita karena kita hebat. Kemuliaan kita karena kita pintar. Kemuliaan kita karena kita memiliki pengetahuan ini dan segala macam. Tidak. Karena Kristus sudah naik ke surga dan dia sudah dipermuliakan. Amin. Dan itulah kemuliaan kita. Kemuliaan Kristuslah yang menjadi kemuliaan kita. Tidak ada kemuliaan dunia di dunia ini yang bisa menandingi itu. Dan tidak ada kemuliaan dunia ini yang bisa disamakan dengan itu. Tapi kalau kita lihat manusia masih ingin mencari kemuliaan di dunia ini kan, ya cari aja terus. Ya kan? Apa Bapak Ibu Saudara? Kan tadi Paulus sudah mengatakan bahwa pada akhirnya kalau murka Allah sudah ditumpahkan, dicurahkan, itu semua akan berakhir dengan sia-sia. Ya kan? Benar Bapak Ibu Saudara? Tapi kemuliaan yang kita terima, yang kita peroleh dari Kristus Yesus akan berakhir dengan damai sejahtera yang penuh sukacita. Tinggal dipilih yang mana, ya kan? Mau mengikuti rahasia kedurhakaan iblis atau mengikuti rahasia kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus yang sudah sampai kepada setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Iya, terbuka Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah yang dikatakan tadi, bahwa ayat 8 tidak ada apa? Tidak
tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Yang mengenal apa? Yang mengenal rahasia yang sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus yang menjadi kemuliaan kita itu. Nggak ada dunia ini yang tahu itu. Apa itu? Apa itu, saudara? Dan pasti rahasia ini berkaitan dengan apa tadi? Dengan salib. Itu pasti berkaitan dengan itu. Lah, kan tentang salib kematian Yesus kan sudah diberitahukan di kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara. Apa yang rahasia? Kata orang, ada yang rahasia. Itu sudah diberitahu bahkan di kitab Kejadian pasal 3 sudah diberitahu, ya. Bahkan Daud di Mazmur sudah berjubel. Data Alkitab yang memberitahu tentang kitab Yesaya 53 sudah diberitahukan tentang kematian Yesus. Apa yang rahasia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa ketika Yudas masuk ketika iblis masuk merasuk Yudas, ya, Bapak Ibu Saudara, yang ada di pikiran iblis apa? Bahwa janji Allah memberkati dunia ini adalah melalui siapa? Melalui bangsa Israel. Dan kalau rajanya dimatikan, apa Bapak Ibu Saudara? Kalau main catur, kalau rajanya sudah mati bagaimana? Kalah. Itu yang ada di pikiran iblis. Nah, makanya dia berusaha untuk mematikan, membunuh anak Allah Yesus Kristus. Karena dia tahu, ini raja orang Israel. Berarti apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, jadilah melalui bangsa Israel, semua orang akan terberkati di dunia ini. Berarti yang harus mereka rapat dulu kan di atas, ya. Mereka bersidang dulu, ya kan, gimana? Jadi nggak kita bunuh. Yang satu bilang, janganlah, kasih aja dulu panjang umur dia. Yang satu bilang, jangan kelamaan, nanti dia bisa jadi raja, ya kan? Terus iblis putuskan Lucifer, enggak, kita matikan aja, kita bunuh aja dia. Oke, setuju. Tok. Nah, bunuh Yesus Kristus, mereka bunuh. Ya kan, mereka bilang apa? Hore, rencana Allah sudah gagal. Tidak, Allah tidak akan mungkin gagal. Ya kan, karena produk gagal itu bukan dari Allah. Dari siapa? Dari iblis. Bagaimana itu bisa kita tahu? Nah, makanya kita harus mengerti rahasia Allah. Ya, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merencanakan justru melalui kematian Kristus semua orang beroleh keselamatan karena pengampunan segala dosa. Amin. Dan tidak melalui bangsa Israel berita itu. Apa Bapak Ibu? Itu. Makanya dikatakan tidak ada penguasa di dunia ini. Apa tadi dikatakan? Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Tidak akan mungkin mereka salibkan. Kawan, jadi semua orang jadi selamat dong. Ya kan? Ya pasti mereka bilang, jangan. Sakiti aja dia. Ya kan? Jangan bunuh dia. Kenapa? Karena kalau kau bunuh dia, justru karena darahnya itu yang tertumpah mengampuni dosa semua orang ternyata. Jangan. Jadi lebih mudah orang selamat ternyata. Jangan bunuh dia. Tapi dia tidak tahu itu. Amin. Karena Allah sudah siapkan itu sebelum dunia dijadikan menjadi kemuliaan kita. Dan sekarang sudah sampai pada kita. Penebusan darah Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semua dosa, mengampuni lunas dibayar, justru menjadi tawaran yang paling indah untuk masa depan yang sukses bagi semua orang saat ini. Hanya satu caranya. Bagaimana? Percaya. Amin. Iya. Kalau melalui bangsa Israel kan harus melalui hukum Taurat, ya kan Bapak Ibu Saudara? Harus cuci ini, itu lagi. Harus bagaimana? Terlalu banyak. Ribet. Ritualmu itu tidak akan membawa keselamatan. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Iya. Ribet sekali itu. Kan gitu. Kalau beribadah, berjalan ke gereja, duduk di gereja harus apa? Kalau bisa, jarum pun kalau jatuh apa? Nah, harus begitu. Enggak Pak,
Tidak Bu, selamat masuk surga itu hanya dengan iman pada Yesus Kristus. Kita juga harus rajin bergereja. Iya benar, harus rajin bergereja. Tapi bukan karena kau rajin ke gereja makanya kau diselamatkan. Tapi pendeta saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Selalu tapi cari alasan terus untuk menghindar dari rahasia kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, rahasia kedurhakaan itu bekerja sekarang ini? Iya. Iya kan? Jadi kalau Pak Pendeta Pardosi misalnya berbicara dengan lantang, saudara-saudara, hanya dengan iman, bukan dengan perbuatan baik. Lalu ketemu beliau dengan orang-orang yang harus dihormati. Pasti ditanya, apa perbuatan Bapak? Jangan banyak ngomong Pak, pasti masuk surga. Terus sejauh mana perbuatan Bapak? Perbuatan itu yang mau Nah, mereka tidak tahu. Justru itu yang menghalangi orang mengerti kehendak Allah saat ini. Amin. Dan itu rahasia kedurhakaan itu hanya bisa dibukakan, dimelekkan pandangan orang kalau mengerti rahasia Allah yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan ini dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, maka karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi di 2 Tesalonika itu menarik sekali. Kembali kita ke 2 Tesalonika. Ya. 2 Tesalonika kita lihat lagi. Ya. Dikatakan tadi tentang kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita. Terhimpun di mana? Dengan Dia. Ya, terhimpunnya kita dengan Dia. Di mana kita akan terhimpun Bapak Ibu Saudara? Tentang pengangkatan, rapture. Tentang hal itu, ya. Paulus bilang, jangan kamu lekas apa? Bingung dan gelisah oleh ilham roh maupun pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kamu seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Belum. Ya. Hari Tuhan yaitu di mana hari murka Allah akan dinyatakan. Karena sebelumnya di 1 Tesalonika 4, 13 dan sampai 18 sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Semua orang yang mati dalam Kristus, anggota tubuh Kristus akan bangkit dengan tubuh yang mulia. Baru kita yang masih hidup, akan diubah tanpa melalui kematian secara fisik, tanpa melalui kubur. Jadi kata orang semua orang akan mati, tidak juga. Kecuali engkau berharap kepada hari kiamat, benar. Tapi saya bukan berharap nanti bertemu dengan Tuhan di hari kiamat. Karena apa? Ya itu sudah penghukuman semua. Amin. Tapi saya berharap adalah kepada kedatangan Kristus yang di awan-awan, sementara pun masih hidup akan diubah dengan tubuh yang baru. Amin. Kan itu jauh lebih bagus diharapkan daripada nanti harus busuk dulu baru bangkit, kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi ada yang lebih baik yang diberikan oleh Tuhan, pengharapan bagi kita dan bagi semua orang melalui berita yang kita bawa. Amin. Dan itu berkuasa untuk menahan murka Allah untuk tidak dicurahkan kepada manusia di bumi ini. Hah? Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga dikatakan di ayatnya yang ketiga itu, janganlah kamu memberi dirimu apa? Disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Di mana? Di mana bait Allah ini Bapak Ibu Saudara? Dia akan duduk menyatakan diri sebagai Allah, antikristus itu. Bukan di Jakarta ya? Bukan di Tokyo? Bukan di Amerika? Tidak Bapak Ibu Saudara. Antikristus tidak akan berdiri menyatakan diri di bangsa lain. Dia di Yerusalem, di bait Allah sana. Amin. Jadi jangan bilang ada antikristus, udah ada microchip 666. Enggak. Jangan mau disesatkan orang. Hiduplah di dalam damai sejahteranya. Amin.
Jangan gelisah hatimu. Sekarang ini itu melulu di YouTube ya kan. Ada penglihatan lah, penglihatan ini itulah. Wah, jualan terus. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Jualan. Itu. Dan itu yang banyak mengikuti sekarang ini. Iya. Orang-orang yang jualan itu yang paling banyak mengikuti. Kalau mengikuti kayak Pak Pardosi mengatakan kebenaran, itu dulu Pak Pardosi mah itu. Surga lain, masuk surga lain. Coba bayangin, kok itu bukan orang kudus, orang kudis itu. Apa bedanya? Ya kan kalau orang kudus mendengarkan tentang masuk surga apa? Adem rasanya, ya kan? Walaupun tidak di ruangan AC, tapi hatinya apa? Iya, walaupun gerah gitu kan, tapi hati saya nggak apa-apa, ya kan? Nggak gampang mengeluh, kan gitu. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa seperti itu, mana ya? Gereja ini apa sih gereja ini? Panas banget ya. Bapak datang di sini mau ngapain? Iya kan? Itu Bapak Ibu Saudara. Susah kita ke situ ke gereja itu apa? Parkirnya nggak ada. Mobil saya kan gede, Alphard. Bagaimana saya bisa bergereja di gereja Makedonia? Ya kan harus masuk gang gitu loh motor. Saya nggak biasa, ya kan? Saya biasa berada di mana? Gereja yang adem rasanya begitu. Sampai langsung apa? Ya kan? Dan mimpi dia di mana? Di Ancol. Bapak Saudara, ya kan? Padahal baru 5 menit dia datang langsung tidur dengan khotbah. Dia bilang, lama sih khotbahnya, kayaknya udah sejam belum ada 5 menit bro, ya kan? Si itu yang langsung tidur, ya kan? Itu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah makanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di situ bahwa ini yang sangat luar biasa, bahwa sekarang roh Tuhan sedang bekerja untuk menahan. Ada tadi yang menahan kan? Benar nggak, saudara? Kan tadi dikatakan di situ. Ada yang menahannya, menahan antikristus menyatakan diri itu, ya, menahan juga murka Allah belum ditumpahkan kepada manusia saat ini. Karena kasih panjang sabarnya Tuhan sedang ditawarkan kepada semua orang saat ini, bahwa Allah tidak memperhitungkan lagi pelanggaran mereka sebagai penghambat untuk bertemu dengan Allah di kekekalan, hanya dengan iman saja. Amin. Tapi saudara, itu rahasia yang saat ini banyak orang tidak tahu dan tidak mau. Nggak mungkin lah, masa hanya percaya aja masuk surga? Ya membunuhlah kita. Loh, kenapa membunuh? Memang kau sudah ditakdirkan jadi pembunuh atau bagaimana? Apakah Paulus seperti itu, yang tadinya dia pembunuh, akhirnya apa? Setelah dia tahu kasih karunia Allah, dia tahu kepastian masuk surga bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, dan dibenarkan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Yesus Kristus dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika dia sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, bagaimana saudara? Lihat, Paulus itu sangat luar biasa, dia hampir sempurna. Ya, apa permasalahan yang tidak dialami oleh Paulus yang tidak saudara alami? Belum apa-apa, saudara. Ya, belum apa-apa penderitaan yang kita alami ini ketimbang yang dialami oleh Rasul Paulus selama hidupnya karena kebenaran ini. Belum apa-apa. Ya. Bahkan dia pernah sudah dirajam dengan batu. Kalau dirajam dengan batu itu tujuannya apa? Mati. Dan karena sudah dianggap mati, ditinggalkan dia oleh orang-orang Yahudi. Apa dia mati? Enggak. Hidup dia, tetap hidup. Karena Allah masih berkehendak untuk dia panjang umur. Amin. Ya, saudara. Dia di penjara berkali-kali. Lalu sendiri di penjara, makanannya apa, saudara? Dan begitu mengerikan. Bahkan dia katakan, ketika aku datang memberitakan Injil kepadamu, hei kamu jemaat Galatia, kamu tidak menganggap bahwa badanku itu, rupaku itu sebagai satu kejijikan bagi kamu. Kenapa? Ya karena dia sering dilempari oleh orang Yahudi dan sudah bekas-bekas luka wajahnya itu, Paulus itu.
Paulus bilang, tapi kamu menganggap saya bagaikan malaikat. Kenapa bagaikan malaikat? Karena dia katakan apa? Karena Paulus katakan, karena begitu jelasnya kulukiskan wajah Kristus melalui pengajaran kasih karunia kepada kamu, sehingga kamu diselamatkan. Amin. Ya, saudara. Tapi sekarang di mana sukacitamu itu? Karena kamu sudah kembali kepada hukum Taurat, kata Paulus. Hai orang Galatia yang bodoh. Ya. Di pasal 3 itu, pasal 2, pasal 3. Siapakah yang telah mempesona kamu sehingga kamu bisa meninggalkan kebenaran yang sudah dilukiskan dengan sedemikian rupa terang benderang di hadapanmu, tapi kamu tergoda oleh Injil yang lain. Bapak Ibu Saudara, rugi besar. Karena kebenaran Injil ini membimbing hidup kita menjadi pribadi yang konsisten di dalam Tuhan. Amin. Ya, siapa bilang orang hidup dalam kasih karunia Allah menjadi mencela-mencela? Tidak, saya tidak menemukan itu dari pribadi Rasul Paulus. Paulus katakan, seringkali kami lapar. Ya kan? Kadang-kadang saya tidak punya pakaian. Baca Bapak Ibu di 2 Korintus. Ya, Paulus katakan di situ rincian dari semua penderitaan yang dialami. Berapa kali aku karam kapal, digigit ular, ya, dilempari orang Yahudi, ditolak, dihina. Ya. Pertanyaannya, apakah kasih karunia Allah tidak memampukan dia? Kasih karunia Allah cukup bagimu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena rahasia kekuatan Allah ada di dalam kasih karunia-Nya saat ini. Semakin kita banyak mengerti tentang kasih karunia Allah, semakin kita mengerti bagaimana rahasia cara Allah bekerja saat ini dalam kehidupan kita. Amin. Ya, makanya Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Supaya apa? Jangan ada lagi orang kudus yang mengatakan, yang penting saya sudah selamat. Oh iya? Jangan kamu belum selamat. Kenapa? Kok konsepnya seperti itu? Amin. Ya, saya bertanya seperti itu. Kalau ada orang bilang, yang penting kan kita sudah pasti masuk surga, Pak. Apalagi? Oh, jangan-jangan belum jadi nih kawan ini. Ya. Kenapa? Seharusnya karena kita sudah pasti masuk surga, maka saya harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan yang ada di surga. Iya kan? Bagaimana prinsip Tuhan yang ada di surga? Mengajarkan kepada kita, dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, ya kan? Tapi bukan karena saya patuh kepada hukum Taurat makanya saya tergerak menghormati ayah dan ibu saya. Tidak. Bukan karena didorong oleh rasa bersalah, guilty feeling, rasa berdosa saya, makanya saya menghormati orang tua saya. Tidak. Tapi karena saya tahu kasih karunia Allah begitu besar pada saya. Amin. Iya. Kenapa saya harus mengasihi anak saya? Bukan karena saya takut untuk orang lain nanti mengatakan saya orang tua durhaka. Tidak. Hidup saya bukan digerakkan oleh apa penilaian orang di sekitar saya. Enggak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Karena apa? Paulus katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. Amin. Pasti kamu bisa dengan sungguh-sungguh. Karena kamu tahu apa dikatakan? Melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana orang bisa melakukan segenap hati seperti untuk Tuhan kalau tidak ada Tuhan di dalam hatinya? Bagaimana caranya? Dengan daging, dengan kedagingan, dengan ilmu pengetahuan. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Karena bukan pekerjaan kita. Melainkan Paulus katakan, Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus yang mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dimampukan, amin. Iya, nggak boleh kita menggunakan pikiran kita. Karena apa? Paulus sudah katakan, kamu itu udah mati, itu kartu mati. Ya kan? Bukan kartu remi lagi. Tapi udah jadi apa? Kartu mati. Ya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang kudus masih ada yang mau senang dengan perjudian seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cepatlah kembali ke jalan yang benar. Ya, gak ada gunanya, rugi Bapak Ibu Saudara.
Karena apa? Itu bukan dirimu. Amin. Itu bukan identitasmu, bukan kau itu. Kau bukan dirimu itu, ya kan, seperti lagu itu. Kulihat di wajahmu, kau bukan dirimu lagi. Ya kan? Itu bukan dirimu, saudara. Kau itu manusia baru. Ya kan? Harusnya kau mengadaptasikan, ya, mengasimilasikan nilai-nilai yang baru dalam hidupmu. Barulah kau itu. Amin. Kaunya itu? Ya, apanya ini? Apa katanya? Apa kau bilang? Harus jelas semuanya kan? Amin, Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam kasih karunia ini, kita memiliki akses yang paling besar untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Memiliki akses di dalam Kristus Yesus yang tidak terbatas. Karena kasih karunia-Nya, bukan karena kepintaran saudara dan saya, tidak. Itu nggak masuk. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekali lagi tidak ada media, ya, TV, internet, apapun di dunia ini yang memberitahu tentang dua rahasia yang sedang bekerja ini. Tidak ada yang memberitahu itu. Yang memberitahu itu hanya siapa? Hanya Alkitab. Amin. Apakah saudara mencintai Alkitab saudara? Harus. Tanpa itu, saudara akan menjadi jatuh kepada rahasia kedurhakaan itu. Tapi bila saudara mencintai Alkitab saudara, belajar terus, ya, saudaraku, maka kita akan tahu bagaimana menjalankan hidup kita yang semestinya di hadapan Tuhan. Amin. Bukan pandangan manusia yang menjadi motivasi yang terbesar bagi kita. Tidak. Tapi dari mana pandangan Tuhan. Oke, terakhir kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Jadi bagaimana sekarang, Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus kita perbuat? 2 Timotius pasal 2 dikatakan di situ ayatnya yang pertama. Saya membaca. Mari kita membaca sebagai bagian ayat yang terakhir untuk perenungan kita saat ini, ya. Dari ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Amin. Tahu saudara film siapa? Kartun Popeye. Tahu kan Bapak Ibu Saudara ya? Apa yang membuat dia kuat? Spinach. Makan bayam. Saudara makan bayam banyak cepat ngantuk, ya kan? Tapi kalau apa yang betul ya? Jadi saudara, tapi kalau Popeye, dia tahu sumber kekuatan dia. Itu maksudnya. Iya, saudara. Dia tahu di mana dia bisa kuat. Dan dia tahu bukan makan apel dia menjadi kuat melawan Brutus. Tidak. Ya kan? Brutus kan selalu ingin membinasakan dia, Popeye, ya kan? Nah, tapi Popeye itu punya pengetahuan yang bisa membuat dia menang. Saudara mempunyai pengetahuan yang membuat saudara menang? Ya. Amin. Saudaraku, karena itu dikatakan, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jangan oleh yang lain. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Karena kalau oleh yang lain, jadilah kuat berantem di rumah. Kalau sumbernya yang lain, amin. Jadilah kuat di dalam damai oleh kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan membawa damai sejahtera di dalam keluargamu, dalam keluarga kita, dalam jemaat ini, amin. Iya, benar saudara. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan hidupmu. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan menawar lagi. Karena waktu terus berjalan. Amin. Waktu terus berjalan. Kita terus
Paulus mengumpulkan apa? Medali emas. Amin. Perak dan batu permata. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan berlambat-lambat lagi. Cepat. Diperlukan kecepatan. Dan kasih karunia Allah memampukan kita untuk itu. Amin. Ya Saudara. Ya, Dia yang memampukan kita. Kita nggak mampu, Saudara. Renungkan baik-baik. Saudara dan saya bukan orang mampu. Ya kan? Jangan jadi sama seperti orang lain, narsis. Narsis itu apa? Merasa paling diri, paling mampu, paling cantik, paling pintar dan sebagainya. Jatuh pada kesombongan. Dan itu adalah sifat dari siapa? Iblis Lucifer kan jatuh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dari surga. Dan dia merasa paling hebat, paling kuat, paling pintar dan seterusnya. Ya, dia jatuh. Saudara dan saya tidak perlu lagi mengalami hal yang demikian. Maka dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, apa yang telah engkau dengar. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran. Amin, Saudara. Iya, Saudara, bagi waktu untuk mendengar. Kita sudah menyediakan sarana banyak hal di dalam gereja kita ini. Bagi waktunya, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, dan seterusnya. Maka ayat 7 mengatakan apa? Ini kesimpulannya. Ayat 7 suruh apa? Jangan abaikan. Disuruh apa? Perhatikan. Apa yang mau diperhatikan? Jangan yang lain yang diperhatikan. Ya, bisa repot urusannya. Perhatikan apa? Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Amin. Apakah saudara banyak tahu tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kalau belum, mari belajar. Rosamu, Roma sampai itu yang sedang terpelajari setiap pagi. Ya, bangun jam 4:30, langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, sekarang kita fokus pada kitab Roma. Mas sudah berapa bulan masih di pasal 3, belum kelar. Amin. Kenapa? Begitu banyak berkat Tuhan yang kita dapat di situ. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Rasul Paulus. Apa yang terjadi? Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala hal. Amin. Bukankah masalah-masalah terjadi karena kurangnya pengertian? Tapi Tuhan akan memberikan pengertian kepadamu dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sudah mengerti apa yang benar menurut Tuhan, kita pun akan dimampukan untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita mengerti. Amin. Iya, saudaraku, pengertian dulu yang paling penting. Di dalam keluarga juga bangunlah pengertian. Suami istri, bangunlah pengertian. Jangan ribut terus, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bukan dirimu, bukan diriku. Amin. Identitasmu bukan setiap saat adu argumentasi mati-matian, membenarkan diri sendiri dengan egoisme yang tinggi. Jangan, saudaraku. Itu bukan tempatnya. Itu bukan dirimu, bukan diriku. Diri kita adalah di dalam Kristus kita memiliki damai sejahteranya. Amin. Tapi itu datang dari mana? Dari pengertian yang benar. Makanya kita belajar. Ya. Saya, Bapak Ibu Saudara, ada orang saudara seiman, ya, bukan anggota di gereja ini. Dia WA saya, Pak, bagaimana Pak itu Pak? Seperti ini, begini. Tolonglah ditegur Pak, begini, dan tolonglah ditegur. Saya bilang, bagaimana saya menegurnya? Saya bukan tipe orang yang
Pak nggak boleh begitu, begini. Ya kan? Enggak. Saya hanya tahu kebenaran dan menyampaikan kepada orang itu. Pertanyaannya, orang itu mau nggak mendengar kebenaran? Kalau nggak mau dia mendengar kebenaran, saya tidak punya apa-apa, kekuatan apapun. Amin saudara? Kan saya tidak mau ini menggurui orang itu. Enggak. Biarlah dia belajar dari apa? Dari kebenaran yang dia mengerti. Dan Roh Kudus yang mengajar dia. Itu yang paling benar dan yang terbaik. Amin. Iya, saudara-saudara juga dan saya tidak boleh seperti kita menggurui orang, atau kita seperti punya hak menghakimi orang, atau kita seperti punya kuasa. Tidak ada kuasa kita terhadap orang lain. Amin. Tapi kebenaran berkuasa enggak bagi semua orang? Bagi semua orang yang punya pengertian, pasti dia berubah di dalam kebenaran itu. Amin. Nah, karena itu kita dorong semua orang untuk lebih terbuka lagi mendengar lebih banyak kasih karunia Allah. Pasti perubahan ajaib itu akan dilakukan oleh Roh Kudus di dalam setiap diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Rahasia kemuliaan, rahasia kasih karunia Allah, rahasia kebenaran Injil Kristus, rahasia kebenaran yang telah dibukakan dalam Kristus Yesus melalui firman-Mu. Hari ini kami telah melihat ya Bapa, bahwa di dalam rahasia kebenaran ini Tuhan menyatakan kekuatan yang besar bagi kami, memberikan hikmat-Mu bagi kami untuk melihat rencana-Mu yang sangat indah dalam hidup kami. Sehingga kami tahu, kami mengerti, apabila kami terus masuk ke kedalaman daripada kebenaran firman rahasia-Mu, maka pikiran kami akan terus ditransformasikan, akan diubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Bapa dalam surga, pakailah kami semua untuk memuliakan-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu. Karena kami percaya saat ini Tuhan mengaruniakan kepada kami segala hikmat melalui firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada Bapak William.